di sebuah kota kecil bernama Emstetten, Austria. Di balik rumah yang tampak biasa, rapi dan tenang, tersimpan salah satu rahasia paling mengerikan dalam sejarah kriminal modern. Selama 24 tahun, seorang perempuan hidup tanpa matahari, tanpa kebebasan, dan tanpa harapan. Ia disekap sejak usia 18 tahun hingga melahirkan 7 orang anak. Pelakunya bukan orang asing, bukan penjahat jalanan, melainkan ayah kandungnya sendiri. Inilah kisah Elisabeth Fritzl. Sebelum kita masuk ke kronologi penyekapan Elisabeth, kita akan mengenal dulu latar belakang Joseph Fritzl sejak kecil. Untuk memahami Joseph Fritzl, kita tidak bisa hanya melihat ruang bawah tanahnya. Kita juga harus melihat dunia yang membesarkannya. Austria pasca Nazi, tanah tempat ia tumbuh. Joseph Fritzl lahir tahun 1935 dan masa kecilnya dihabiskan dalam Austria yang baru keluar dari era Nazi. Negara ini hancur secara fisik, trauma secara psikologis, namun memilih diam. Austria memosisikan diri sebagai korban, bukan pelaku sejarah Nazi. Akibatnya, trauma kolektif tidak dibicarakan. Kekerasan masa lalu ditekan, bukan diproses. Kepatuhan terhadap otoritas dianggap kebajikan. Di lingkungan seperti ini, bertanya adalah ancaman, diam adalah keselamatan. Masa kecil Joseph kontrol tanpa kasih sayang. Joseph dibesarkan oleh ibu yang sangat dominan dan kejam secara verbal. Ia dihina, dikendalikan, tidak diberi ruang emosi. Ia belajar satu pelajaran dasar. Yang berkuasa berhak mengatur segalanya. Namun, berbeda dengan banyak anak lain, Joseph tidak hanya menyimpan luka, ia menyimpannya sebagai senjata. Psikiater pengadilan menyimpulkan, Joseph tidak mengalami gangguan jiwa berat. Ia tahu perbuatannya salah. Ia paham hukum dan resiko. Artinya, kejahatannya bukan dorongan sesaat, melainkan keputusan sadar yang dirawat selama puluhan tahun. Joseph menunjukkan ciri narcissistic personality disorder, psikopati terorganisir, tidak punya empati, melihat manusia sebagai objek, merasa superior dan berhak. Dalam pikirannya, Elisabeth bukan anak. Ia adalah milik. Bagi Joseph, seks bukan tujuan utama. Kekuasaanlah yang ia cari. Ia mengontrol cahaya, makanan, udara, gerak, tubuh, reproduksi. Ruang bawah tanah itu bukan sekadar penjara, melainkan negara kecil versinya sendiri. Dan ia adalah penguasanya. Kehidupan ganda dan budaya diam. Di luar rumah, warga teladan, ayah rajin, tetangga ramah. Di balik pintu baja, predator seksual, penyiksa sistematis. Masyarakat tidak curiga karena budaya jangan ikut campur, ketakutan pada otoritas, normalisasi kekerasan domestik. Austria pasca Nazi tidak menciptakan Joseph Fritzl, tapi memberinya ruang untuk bersembunyi. Sebelum kasus besar ini, Joseph pernah dipenjara karena percobaan pemerkosaan.
menunjukkan pola dominasi seksual. Namun sistem gagal menghentikannya, menganggapnya kasus kecil, membiarkannya pulang dan berkembang. Karena yang dihadapi Elizabeth bukan hanya satu pria, melainkan sistem ketakutan yang dibangun perlahan selama puluhan tahun. Ini disebut coercive control and learned helplessness. Korban tidak diam karena lemah, melainkan karena dipatahkan secara sistematis. Joseph Fritzl adalah hasil dari pilihan pribadi yang jahat. Namun ia tumbuh di masyarakat yang mengajarkan diam lebih aman daripada bertanya. Dan disitulah pelajaran paling mengerikan dari kasus ini. Kejahatan terbesar sering tidak berteriak. Ia menunggu, dilindungi oleh kesunyian. Elizabeth Fritzl lahir pada 6 April 1966 di Austria. Ia tumbuh sebagai gadis biasa di keluarga kelas menengah. Namun sejak kecil, Elizabeth hidup di bawah bayang-bayang sosok ayah yang otoriter, temperamental, sangat mengontrol. Ayahnya, Joseph Fritzl, dikenal tetangga sebagai pria rajin, pintar, terampil secara teknis, dan tidak pernah bermasalah dengan hukum. Namun di dalam rumah, Joseph adalah figur yang menakutkan. Elizabeth sering dilarang keluar rumah, diawasi ketat, dan hidup dalam tekanan psikologis. Pada saat Elizabeth berusia 11 tahun, Joseph ternyata sudah pernah meruda paksa Elizabeth. Joseph mengancam agar Elizabeth tidak bercerita kepada siapapun. Elizabeth juga pernah berusaha kabur dari rumah, namun kemudian ia ditemukan polisi. Saat Elizabeth menceritakan kepada polisi, pada saat itu polisi tidak mempercayainya. Polisi menganggapnya itu sebagai kebohongan kenakalan remaja dan mengembalikan Elizabeth ke orang tuanya. Pada tahun 1970-an, Joseph Fritzl yang sedang merenovasi rumahnya, diam-diam dia juga membangun ruang bawah tanah rahasia di bawah rumahnya. Istrinya, Rosemary, bertanya kegunaan ruangan itu, namun Joseph berkilah bahwa ini hanya ruang untuk gudang. Joseph yang ahli di bidang konstruksi dan kelistrikan, dengan keahliannya itu ia membuat ruangan penjara yang pintunya menggunakan kode rahasia. Ia melakukannya perlahan, menggali sendiri, menambah pintu baja, sistem pengunci elektronik, peredam suara. Tak ada yang tahu. Ruangan itu dirancang seperti sel tahanan. Dan istrinya percaya dengan semua perkataan Joseph. Tahun 1984, Elizabeth berusia 18 tahun. Suatu hari, Joseph memintanya membantu membawa pintu ke ruang bawah tanah. Begitu Elizabeth masuk, pintu besi dikunci, lampu dipadamkan, dunia luar menghilang. Joseph menyemprotkan gas hingga Elizabeth tak sadarkan diri. Saat ia terbangun, ia sudah menjadi tawanan ayahnya sendiri. Joseph kemudian memberitahu istri dan polisi bahwa Elizabeth kabur dari rumah dan bergabung dengan sekte. Elizabeth dipaksa menulis surat yang berisikan meminta untuk tidak dicari lagi karena ini adalah keputusannya sendiri. Dan kebohongan itu dipercaya. Elizabeth hidup di ruangan yang luas, hanya beberapa meter, tanpa jendela, tanpa cahaya matahari, dengan ventilasi terbatas. Joseph datang secara rutin, bukan untuk menolong, melainkan untuk memperkosa. Selama 24 tahun, Elizabeth diperkosa kali, hidup dalam ancaman kematian, sepenuhnya dikontrol. Ia tidak tahu tahun berapa sekarang. Apakah ibunya masih hidup? Apakah dunia masih mengingatnya? Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak boleh mati karena anak-anaknya. Dari pemerkosaan tersebut, Elizabeth melahirkan 7 anak. Nasib mereka tragis. 3 anak hidup bersama Elizabeth di ruang bawah tanah. 3 anak dibawa Joseph ke atas, lalu dititipkan ke istrinya. Joseph membuat skenario seolah-olah Elizabeth lah yang menaruh bayinya di depan pintu rumah mereka dan meminta tolong kepada orang tuanya,
untuk merawat anak-anaknya. Ibu Elizabeth pun percaya dan merawat anak-anak Elizabeth yang padahal itu adalah cucu mereka, sekaligus anak dari suaminya sendiri. Kemudian ada satu bayi meninggal karena kurang perawatan dan jasadnya dibakar di perapian oleh Joseph. Sementara anak-anak yang di bawah tanah tidak pernah melihat langit, tidak tahu apa itu matahari, tidak tahu apa itu kebebasan. Mereka percaya dunia hanya seluas ruangan itu. Sementara itu, di atas, Joseph hidup sebagai ayah keluarga normal, mengasuh anak-anak hasil inses tanpa rasa bersalah. Lingkungan tidak ada yang curiga. Istrinya, Rosemary, menerima bayi-bayi itu, percaya cerita suaminya, tidak pernah berani menyelidiki lebih jauh. Ketakutan, meskipun Rosemary merasa ada sesuatu yang mencurigakan, namun ketakutan atas perangai suaminya membungkam kecurigaannya. Tahun 2008, salah satu anak Elizabeth bernama Kirsten, yang saat itu sudah berusia 19 tahun, jatuh sakit parah, gagal ginjal akut. Elizabeth memohon kepada Joseph untuk membawa Kirsten ke rumah sakit. Joseph terpaksa membawanya ke rumah sakit. Joseph menyuruh Elizabeth untuk membuat surat berisikan keluhan apa saja yang diderita Kirsten untuk dokter. Saat Joseph membawa Kirsten ke rumah sakit, pihak rumah sakit mencurigai keadaan fisik Kirsten. Kondisi fisik tak normal, riwayat medis tidak jelas. Kemudian pihak rumah sakit menelpon polisi. Sementara itu, di dalam penjara bawah tanah, Elizabeth memohon kepada Joseph untuk bisa merawat Kirsten di rumah sakit. Joseph pun melunak. Ia mengizinkan Elizabeth untuk merawat Kirsten. Mereka pun pergi ke rumah sakit. Tak ada yang mencurigai gerak-gerik Joseph. Hingga saat tiba di rumah sakit, pihak rumah sakit yang telah bekerja sama dengan kepolisian, Joseph yang tiba bersama Elizabeth pun disergap polisi dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pada awalnya Elizabeth diam saat polisi menginterogasinya. Namun akhirnya ia mau bicara, asalkan setelah ia bicara, ia tidak dipertemukan lagi dengan ayahnya. Polisi pun menyetujuinya dan menjamin serta melindungi Elizabeth. Akhirnya, Elizabeth mengungkapkan segalanya kepada polisi. Tes DNA dilakukan. Hasilnya mengejutkan dunia. Joseph Fritzl adalah ayah biologis sekaligus kakek dari anak-anak tersebut. Polisi menggerebek rumah. Pintu baja dibuka. Dan akhirnya, setelah 24 tahun terpenjara, Elizabeth bisa hidup bebas kembali. Joseph pun ditangkap dan diadili. Persidangan 2009. Joseph Fritzl diadili di pengadilan St. Pölten, Austria pada Maret 2009. Persidangan ini menyita perhatian dunia dan berlangsung relatif singkat karena bukti sangat kuat. Joseph Fritzl didakwa atas penyiksaan berat berulang terhadap anak kandung, penyekapan dan perbudakan selama 24 tahun, inses, penyiksaan psikologis dan fisik, pembunuhan karena kelalaian, bayi yang meninggal di ruang bawah tanah, ancaman serius dan kontrol koersif. Ia mengakui seluruh perbuatannya di pengadilan. Joseph Fritzl divonis penjara seumur hidup, ditempatkan di institusi khusus pelaku berbahaya secara permanen, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hakim menyatakan, terdakwa merupakan ancaman ekstrim bagi masyarakat dan tidak dapat direhabilitasi. Ia dinyatakan sepenuhnya sadar dan bertanggung jawab secara hukum. Nasib Joseph Fritzl saat ini, dikurung dalam isolasi ketat, diawasi 24 jam, tidak diizinkan kembali ke masyarakat, menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji. Secara hukum dan sosial, ia telah dihapus dari ruang publik Austria.
Nasib Elizabeth Fritzl setelah bebas. Pemulihan awal. Setelah dibebaskan tahun 2008, Elizabeth dan anak-anaknya dirawat intensif, mengalami trauma berat, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, masalah kesehatan fisik akibat kekurangan cahaya matahari. Namun, secara mengejutkan, Elizabeth menunjukkan ketahanan mental luar biasa. Pemerintah Austria memberikan identitas baru, menjamin keamanan penuh, menyediakan tempat tinggal rahasia, mendukung pemulihan jangka panjang. Elizabeth memilih tidak tampil di media, menutup rapat identitas barunya, hidup jauh dari sorotan publik. Keputusan ini dihormati penuh oleh negara dan media Austria. Elizabeth tetap bersama anak-anaknya, menjalani terapi keluarga jangka panjang, fokus pada satu hal, memutus siklus trauma. Anak-anaknya perlahan beradaptasi dengan dunia luar, belajar hidup normal, mendapat pendidikan dan pendampingan psikolog. Pernyataan tidak langsung Elizabeth tidak pernah menulis buku sensasional, tidak membuat tur media, tidak mencari ketenaran. Namun melalui pengacaranya, ia pernah menyampaikan pesan inti. Ia ingin hidup sebagai manusia biasa, bukan sebagai simbol tragedi. Makna akhir dari putusan ini, hukum berhasil menghentikan pelaku, tapi terlambat menyelamatkan korban. Negara mengakui kegagalan pengawasan sosial. Kasus ini mengubah pendekatan Austria terhadap kekerasan domestik, incest, dan hak korban. Joseph Fritzl menghabiskan hidupnya di penjara, tapi Elizabeth Fritzl menghabiskan hidupnya untuk belajar hidup kembali. Dan mungkin disitulah bentuk keadilan yang paling manusiawi.